Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Chin Leong mendapati sosok tua asli tua bangka tangan api. Seperti apa dirinya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Yang ku tahu, tua bangka tangan api adalah lelaki tua yang telah kutemukan hampir mati di sini. Dia pembantuku. Kasihan sekali, padahal dia begitu setia padaku. Aku masih belum mengerti. Memang, aku tak menyalahkan orang-orang yang telah menyebutku seperti itu. Mungkin mereka mengira pembantuku itulah yang telah membuat senjata pusaka pesanan toko-toko pesilatan. Papar gadis itu enteng. Selama ini, aku memang tidak mau tahu pada orang-orang yang memesan senjata padaku. Aku hanya membuatnya, sedang urusan pemesanan kuserahkan pada pembantuku. Lalu, kenapa dia diberi embel-embel nama tangan api? Potong Meijen. Itu hanya ibarat, karena logam-logam langka terkeras dapat dibuat mudah. Maka julukan itu pun bertambah, dan karena mereka menyangka pembantuku yang membuat, mereka pun menambahkan embel-embel itu pada namanya. Apa benar kau? Tiba-tiba ucapan Chin Leong terputus. Bicara tentang lelaki tua itu, dia jadi teringat pada kejadian yang menimpanya. Astaga, kenapa aku jadi melupakan Chin Chung? Dia bisa amat berbahaya bersama pedang itu, desis Chin Leong dalam hati. Segera, pemuda itu berusaha berdiri tergesa dari pembaringan kayu. Mau kemana? Tanya Meijen. Kau belum pulih benar. 3 hari ini, kau tak sadarkan diri. Baru saja siuman, kau sudah ingin pergi. Aku harus mencegah saudara kembarku. Tentu dia memiliki rencana jahat pada Putri Ying Lian dan Andika. Tidak, tak perlu kau khawatirkan dengan pedang pusaka itu. Tegas gadis yang sebenarnya dialah si tangan api sambil menekan bahu Chin Leong kembali berbaring. Apa kau gila? Pedang pusaka itu mampu membuatnya amat sakti dan lebih sinting. Chin Leong bersikeras. Pedang itu masih ada padaku, jegal Meijen. Apa kau pikir aku tak tahu riwayat benda langit itu? Aku juga tahu keampuhannya, apalagi jika telah dibentuk sebuah pedang. 500 tahun yang lalu, buyutku pun pernah membentuk benda langit itu menjadi pedang pusaka yang gagangnya kini dipakai lagi. Dari beliau, cerita itu turun hingga ke aku. Dan apa kau pikir aku akan membiarkan benda sakti itu jatuh ke tangan orang lalim? Tutur Meijen. Jadi, aku telah membuat tiruannya. Aku Meijen. Dan tiruannya itu yang telah dirampas seseorang yang kau sebut tadi ketika aku pergi keluar. Aslinya tetap kusimpan sampai ada orang yang berhak mendapatkannya. Chin Leong terlolong tanpa kata, antara terkejut dan gembira. Pantas, waktu bertarung melawan Chin Chung, dia tidak merasakan adanya kekuatan berlipat pada saudara kembarnya. Kalaupun dia kalah, mungkin hanya soal keberuntungan ada di pihak Chin Chung. Sore telah menjelang, cahaya meredup dalam lembayung jingga. Di langit,
gumpalan-gumpalan awan kecil berpilin masih terlihat. Saat bumi teduh dan angin menyapukan rasa damai, Qin Liong tampak telah berjalan menuju kuil peraduan bulan. Di tangannya tergenggam pedang pusaka langit terbungkus dalam kain berwarna kemasan. Masih dengan jalan agak limbung, kakinya terus melangkah. Sehari setelah siuman, dia sudah tak bisa bersabar lagi untuk segera keluar dari Goa Sejuta Lintah. Hal ini karena dorongan tanggung jawabnya pada nasib Putri Yinglian dan sahabatnya Andika. Sementara si tangan api yang bernama asli Mei Jian tak bisa mencegah kehendak Qin Liong. Pemuda itu terlalu bersikeras untuk dicegah. Dan ketika Mei Jian yakin kalau Qin Liong benar-benar utusan kerajaan untuk mengamankan pedang pusaka langit, senjata itu pun diserahkan pada pemuda itu. Qin Liong masih ingat saat terakhir berpisah dengan gadis manis itu. Entah kenapa, kala itu mata Mei Jian ditatapnya lekat-lekat. Dia yakin sikap itu bukan sekedar ungkapan rasa terima kasihnya, dan tindakan itu membuat Mei Jian mengembangkan senyum malu dengan wajah bersemu merah. Dan sebagai wanita berkepribadian tegar, sifat-sifat kewanitaannya tak pernah pudar, dan dia masih mampu untuk tak tersipu-sipu. "Sebelum pergi, boleh aku bertanya padamu?" ungkap Qin Liong waktu sebelum pergi. "Kenapa gadis secantikmu menyepi sendiri tempat terpencil ini?" "Ceritanya panjang dan menyakitkan untuk diingat," jawab Mei Jian datar. "Kalau aku selesai menunaikan tugas dan selamat, boleh kudengar ceritamu? Aku ingin berbagi rasa denganmu," ucap Qin Liong. Mei Jian tak menyaut, juga tak menggeleng atau mengangguk. Dibalasnya tatapan Qin Liong dengan sepasang mata yang bagai dua penggal bulan itu. "Kau ingin melakukan itu karena aku telah berjasa padamu?" sindir gadis itu dengan halus. "Tidak, bukan itu. Dan aku juga tak tahu kenapa. Hanya aku ingin mengenalmu lebih dekat," saut Qin Liong. "Terima kasih. Kau ternyata seorang yang penuh perhatian," puji Mei Jian tulus. "Dan kau belum jawab pertanyaanku tadi bukan?" desak Qin Liong. Mei Jian terdiam, ditetapnya lagi pemuda tampan di depannya. "Jika keinginanmu tulus, rasanya aku tidak bisa menolak," tutur Mei Jian akhirnya. Qin Liong tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali tersembul di bibirnya. "Tapi, berjanjilah kepadaku, kau harus selamat dari tugas berat ini," pinta Mei Jian, membuat relung hati Qin Liong tersentuh. Qin Liong mendekati Mei Jian, digenggam kedua tangan gadis itu. "Aku berjanji, doakanlah aku," pinta Qin Liong kembali. Sampai Qin Liong hampir tiba di kuil peraduan bulan, wajah dan pribadi Mei Jian tetap mengusik benaknya. Selama itu pula, dia merasakan getaran lama yang kembali hadir setelah sekian lama terkubur. Getaran yang pernah ada ketika begitu akrab dengan Yinglian. Kini kaki pemuda itu telah memasuki pelataran kuil. Senja saat itu makin terjatuh di tepi langit. Gelap mulai menyapu alam, namun masih ada sisa cahaya yang terjaga. Dan baru saja hendak masuki pintu besar kuil, telinganya menangkap gerak langkah dua orang yang datang. Qin Liong cepat mengurungkan niat untuk masuk. Dia bergegas sigap untuk mencari tempat sembunyi di balik semak-semak pelataran. Kedua orang yang datang ternyata sosok-sosok yang amat dikenalnya. Mereka adalah Qin Chung dan Andika. Tubuh Qin Liong kontan menegang. Ingin rasanya saat itu Qin Chung dihadangnya, karena dikira dia akan melakukan niat jahat pada Andika atau Chia Cheng. Tapi keinginannya segera ditekan manakala melihat bagaimana Qin Chung berjalan demikian santai. Bagaimana selanjutnya upaya Qin Liong yang sebenarnya mengungkap Qin Liong yang palsu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.